Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Benny Mulya. Saya akan membahas ya sedikit ibaratnya sharing lah ya. Kita tadi Pak Hendra bilang masalah AI, artificial intelligence itu sudah sangat-sangat meresahkan sebetulnya. Saya bisa mengedit foto Pak Hendra di sampingnya SPD. Tiba-tiba saya kirim fotonya ke istrinya, ribut besar dia. Itu adalah teknologi AI yang sekarang terus berkembang. Atau foto Pak Jeffrey saya sandingkan dengan Sandiaga Uno lagi salaman gitu. Itu bisa Pak, atau dengan hal-hal hebat yang fungsinya adalah sebagai flexing. Tapi di industrial packaging ini kita teknologi artificial intelligence itu lebih ke mempercepat proses, entah itu pemasaran, teknologi secara production segala macam, robotik. Jadi hal yang dilakukan berulang-ulang nanti akan digantikan dengan robotika. Jadi tenaga manusia itu menjadi minim. Artinya misalnya pekerjaan seperti hakim, lawyer yang notabene hukum pasalnya itu udah pasti dia kasih robot. Nah, dia tinggal bacakan aja tuh kan. Berkaitan dengan yang saya mau bahas ini adalah lebih ke kita mengenal entrepreneur sama intrapreneur. Entrepreneur tahu Pak Hendra? Jadi sifatnya itu lebih pengembangan produk di saat perusahaan kita membutuhkan suatu inovasi, itu hal-hal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi inovasi sangat penting. Ini yang juga dilakukan oleh DAG. Yang di depan ini salah satu inovasi dari DAG. Mungkin bisa nanti bisa ikut join juga. Maksudnya praktek yang di depan saya ini adalah kemasan. Mungkin secara secara teknologi sebetulnya sudah secara umum ya, maksudnya yang ada saat sekarang ini, tapi kita membuat lebih eksklusif dan ternyata ini teknologi ini bisa ya dilakukan dengan teknik A gitu. Nah, supaya semangat ya, saya langsung to the point ya. Saya bisa minta salah satu orang ke sini. Ini bisa ditebak gak yang saya buat ini adalah pakai Kosolven kah, teknologi pigment kah, atau apa? Nanti bisa dibantu Eris, coba Eris ditebak aja. Ini di industrial kita tuh ada namanya Kosolven, ada Sabin, ada UV. Oh iya, giftnya mana sini langsung. Yang tangan jisok, kamu sini. Ini sayang Pak Hendra ya, kalau crowdnya banyak. Oh ini oke. Mana? Ada yang bisa jawab gak? Ayo, ada chip souvenir lumayan tuh, jam besok dan lain-lain. Yang dapat 150. Masukin nggak ikut yang lain. Panitia nggak boleh. Tebak-tebak aja. Monggo. Ayo, Mas Doni. Yang lain dulu. Ya, siapa nih yang ini udah dikelilingi belum ini si coach itu? Bisa dilihat dulu. Nah, itu kira-kira menggunakan teknologi apa gitu pasar tersebut. Silakan Mas, kira-kira itu pakai apa Mas? Kalau biasa sih yang dipaham itu solver. Pakai solver. Masih kurang tepat. Sepertinya toning. Pakai toning. Salah, masih salah. Ini berhubungannya masih dekat-dekat aja Pak, digital ya, solvent, UV, apa lagi ya? Latex atau
Sublim atau apalah. Nah ini lumayan Cetak A3 kayaknya. Cetak printing A3. Cetak A3 biasanya gimana Pak yang Bapak tahu? Oh, dari Mataram jauh nih. Wah. Wah, Pak dengan Pak siapa? Alex. Pak Alex ya? Dari Mataram. Itu biasanya cetak A3 ya? Cetak ini pakai ngeprintnya pakai apa? Ini kan bahannya udah kelihatan plastik ya. Nah ini pakai digital, pakai flexo, pakai apa istilahnya Pak? Iya. Bisa ditebak nggak? Om Domi bisa bantu Om Domi? Oh iya. Kalau dilihat ini pakai tinta air, Iya, water base. tintanya water base. Tintanya water base. Iya. Hasilnya kayak mas tuh nih. Kalau saya lihat sih, karena ini untuk kemasan, berarti tintanya yang harus ramah lingkungan dan ramah manusia. Betul. Otomatis tintanya pasti water base. Nah, tapi water base-nya kan ABC kan? Iya, water base-nya ABC ada 2 biasanya kalau water base. Oke. Bisa ditebak aja Mas Domi? Pigment kah? Kalau model seperti ini berarti kan dia tintanya ditransfer, jadi dia kayaknya pakai tintanya dye. Dye, sublimasi. Bukan. Dye apa Pak? Dye sublimation. Dye sublimation. Iya. Oke. Ada lagi lain mungkin? Ada yang lain lagi? Masa Om Domi nih saya kasih nih? Nah, nggak apa-apa. Nih. Sini. Silakan. Dipakai. Iya, pakai lumayan. Ada. Kasih plus banget dong nih. Jadi kita ini ya, maksudnya Mas. packaging ini sebetulnya lebih apa ya? Biasanya ke roto atau ke flexo untuk plastik itu. Nah, yang biasa dilakukan oleh cetak kemasan atau pouch itu menggunakan bunter atau sifatnya A3 lah. A3 dia ada Mataram kan udah oh enggak, tapi metodenya beda. Metodenya beda. Metodenya beda. Yang biasa dilakukan adalah paper seperti stiker. Nah, mereka itu ditempel ke foil lalu di seal menjadi kemasan. Ataupun cara kedua biasanya mereka cetak dengan art paper yang costnya murah, lalu nanti di bonding sama apa namanya metallized foil gitu kan, direm, di glue, terus dibentuk juga. Nah, yang tadi Mas Domi bilang itu agak sedikit benar, bukan sebenarnya benar. Jadi proses yang kita lakukan adalah menggunakan sistem sublimasi, Pak Jogja. Jadi biasanya kita kan mengenal sublimasi itu lebih ke tekstil, gitu kan? Tekstil dengan bahan PE, TC segala macam. Nah itu orang mindsetnya lebih ke tekstil. Nah kita berbicara tentang kemasan sublim ke kemasan. Ini sangat menarik sih. Dan marketnya itu masih terbilang memang ya belum ada. Ini bisa dikembangkan juga dengan feels yang Mas Domi pegang itu betul-betul kayak pabrikan gitu. Jadi kalau misalnya kita transfer ke paper itu masih ada feelsnya tuh masih terasa lah kertasnya gitu. Nah kita melakukan transfer metode ini caranya adalah mentransfer si plastiknya dulu plastiknya dulu, baru kita bisa mengaplikasikannya atau menyatukan dengan pouch. Jadi metodenya adalah kita print dulu di kertas sublimasi, nanti lalu disatukan antara kertas dan plastik dengan suhu tertentu 200 derajat dengan 40 detik. Nah plastiknya itu coba di mana guys? Yang sudah jadi mana? Ini supaya kelihatan. Nah ini plastiknya tuh bentuknya seperti ini. Jadi dari paper ke plastik. Kan pertanyaannya bukannya mau eleng Pak, plastik di sublim gitu kan dengan suhu 200 derajat. Betul. Nah, Anda juga packaging juga aneh juga bingung kan? Ternyata bisa. Karena sifat dan karakteristik si plastik BOPP ini, bioxide oriented polypropylene ya, itu bisa kuat dari suhu 250 derajat, sedangkan kita transfer 200. Oh. Jadi nggak masalah, tinggal pengaplikasiannya nih. Jadi
dari sublim paper ke plastik, lalu kita bonding ke kemasan. Nah, kemasannya ini yang sudah jadi aja. Jadi jangan bikin dari awal yang sifatnya yang Bisa apa, dibeli online. bisa dibeli online. Jadi kalau kita beli kayak gini lebih murah dibanding yang Custom. barang custom gitu dan tinggal transfer aja. Jadi apa sifatnya tuh flow-nya kita potong dengan fuse yang betul-betul seperti pabrikan. Coba deh ambil sini. Nah, kalau misalnya bicara di offset juga mereka bisa lakukan kalau plastik roto atau texo gitu. Tapi kalau misalnya yang offset tuh biasanya dari bahan art paper di print dulu baru di lem dengan si aluminium baru dibentuk kotak seperti ini. Jadi flow-nya tuh lumayan panjang. Tapi kalau kita bisa ngelakuin ini ya ini sangat-sangat bisa dibuat custom. Kosnya Sangat menarik kosnya. Kalau misalnya kita cut loss secara employee sih, maksudnya ketika kita nyatuin ini kan kita kerja juga nih kalau misal custom dari paper segala macam. Nah kalau misal beli jadi kayak gini nih, ukuran segini nih 320 perak, sekitar 350 paling mahal. 320 perak. Nah kalau misalnya dengan plastik ini nih murah sih. Ini bolak-balik ya mungkin sekitar 150 atau 200 perak. Iya, jadi 400 rupiah modalnya. Kita bisa jual mungkin 800 atau 900 itu under 1000. Itu sangat menarik. Dan dari apa ya, UMKM itu kan produknya kan biasanya mereka ketakutan akan kuantiti cetak Pak Hendra. Jadi kalau cetak di Plaza Plexo gitu kan 2000 atau berapa gitu. Nah kalau misalnya dengan digital ini kita bisa mengkonversi orang-orang yang punya sublimasi itu bisa ke kemasan. Ini menjadi wacana sih, maksudnya jadi suatu inovasi buat mereka yang sifatnya new product gitu. Nah, itu mesin menggunakan mesin sublim maksudnya. Mesin sublim yang pada umumnya. Oke. Mesin pada umumnya, kebetulan kalau di Diagi ini kan kita ada produk yang kelasannya A4. Jadi yang UMKM banget lah, yang harga itu ya satu mesin cuma 12 juta, mereka bisa usaha, terus laminasi segala macam, nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah punya mesin sublim yang dari Pak Jepri atau dari Pak Blas Plankton, itu juga bisa dilakukan dengan skala produksi yang menengah ke atas. Ini bisa diinformasikan Mas Plankton. Plastik ininya plastik apa tadi? Plastiknya BOPP. Plastiknya BOPP. BOPP itu Kita bisa beli umum. plastik laminasi biasa, Mas Plankton. Yang biasanya kan dapatnya. Iya. Tapi di transfernya tuh di bagian yang glossy-nya, Dibalik. dibalik. Jadi menghasilkanlah produk yang se-edging ini kan. Menarik ya? Nah, kreatif inovasi. Jadi kadang nggak berpikir sih, maksudnya sublim layar atau muk atau ya yang sifatnya rigid yang bisa disublimasi gitu. Kita juga bisa transfer sublimasi juga dengan plat lah ya. Plat kayak seng segala macam itu bisa transfer dengan metode sublimasi. Jadi sublimasi itu nggak sebatas dengan tekstil aja, kita bisa banyak varian yang kita bisa lakukan gitu. Mungkin yang belum pegang ini bisa keliling guys, maksudnya pouch ini udah ini teman-teman sini udah percetakannya ada yang udah main kemasan atau belum atau melakukan audience? Ada yang dari kemasan packaging? Ada. Nggak ada, Ada belum? belum. Masih digital printing. Masa dikal penting ya? Nah, nanti beralih ke packaging. Packaging ya. Mungkin ya informasi yang apa ya, mungkin waktu juga nggak terbatas beda. Ini saya pengen praktekin aja sekali. Langsung aja. Mungkin kalau misalnya ada yang mau lihat secara realnya boleh nggak apa-apa ke depan. Ini bisa ditransfer nggak masalah. Mungkin di sini kan setelah ini kan ada wajib juga segala macam. Nah
tapi belum sekarang waktu. Ya udah, kalau misal mau lihat ini silakan monggo. Proses jadi dari plastik ke kemasannya gimana sih caranya? Ini dengan cara melaminasi. Nah, jadi Bapak Ibu yang pengen mendekat silakan, kita akan langsung lihat bagaimana proses cetak laminasi menggunakan mesin laminasi Sampai saya play videonya ya. Bisa dengan hanya mesin sublim laminasi kecil bisa cetak produk pouch, standing pouch ya. Nah, untuk pouch ini bisa dibeli online. Tadi dengan kisaran harga per piece-nya Rp300. Ya. Di Tokopedia, di Shopee, dimanapun bisa ada. Panasnya berarti panas standar. Nah, ketika transfer kedua kali jangan sampai 200 kali dulu. Di bawah 200. 110 atau 120 ya. Nah, itu sticknya gitu ya. Sticknya mesti di bawah 200. Diperhatikan suhunya tadi, bagaimana prosesnya berpindah transfernya. Nah, Bapak Ibu juga mesti punya mesin sublim ya, bisa pesen print shop ya, ada jasanya cetak sublim. Nah, ini di layar video ada. Ya, ini proses dari belinya sih pada belinya sampai transfer ke pasir kan kalau kita aplikasi langsung dari pos mempersingkat ya. Ya. Nah, prosesnya ini ada di layar ya, bagaimana cara-caranya sampai terjadinya tercetak sublim. Nanti setelah ini jangan lupa disimpan pertanyaannya, kita ada sesi tanya jawab nanti seberapa dulu Om Rambon, bagaimana nanti bisa proses terjadi seperti itu, kos produksinya dan sebagainya. Ya. Ada sesi dan jawab. Untuk sampling lapannya simpel ya. Simpel banget. Kalau mau nah, kalau langsung dua sisi dilapisi ya. Bisa coba nanti lihat dengan gambar-gambarnya. Oke. Nah, waktu kita di Polimedia Creative juga kita demo cetak kaos BTG ya, BTR. Bagaimana ayat pakai tepung. Nah, itu waktu di kampus Polimedia Kreatif. Nah, sekarang kita demo bagaimana bikin packaging standing pouch dengan teknologi cetak sublim. Iya, simpel sekali. Apa di sini kan mulai aplikasi.
salah kan belajar. Jasa saya pertama kali. Yang saya pertama kali bisa langsung jadi. Ya ini Yang kurang rata. ini apa ya, kalau misalnya kita apa ya beli kreatif transparan sama yang lokal gini harganya jadi beda, naik berapa persen dengan teknik Yes, apa ya, okay. desain yang bagus. Yang ini ya. So ambil Pak. Nah, sudah bisa merasakan ya gimana cara proses bikin pouch, standing pouch dengan menggunakan teknologi digital, khususnya teknologi Sublim. Ya. Benar Pak ya. Sublim. Sublim berarti kan mereka bisa kreasi sendiri, mau 1, mau 2, mau 10. Nah, Jadi sesuai dengan kapasitas area printnya ya. ya maksudnya dengan desain berbeda-beda. Dengan desain berbeda-beda ya, dengan kreativitas sendiri. Jadi menggunakan ya apa ya, kit jadi apa namanya dulunya ya yang gue sini tulis sama juga. Oke, bisa tergambar ya, sudah terlihat ya. Oke, nanti kalau sudah disimpan pertanyaannya, nanti kita coba dengarkan bagaimana presentasi atau paparan dari teman-teman lain. Baik, silakan kembali tempat duduk. Ya karena waktu terbatas nih, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa atau bisa dilanjutkan Pak Jeffrey dan Pak Bapak dan Ibu. Iya. Kalau gitu kita kasih pause dulu buat Om Iben. Kita dengarkan presentasi berikutnya dari Mas Blangon. Saya ada sisanya. Oh ya, kita karena tidak ada partner service, kita ngobrol langsung aja Pak. Oke, yuk kita ke panggung semuanya, Om Jeff.